Selamat siang, saya Anita Lestari dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fakir berbahasa Indonesia, variasi bahasa dalam komunikasi kaula muda Indonesia. Nah, apa sih yang terlintas dalam benak-benak saudara ketika mendengar fenomena komunikasi kaula muda Indonesia? Tak perlu lama-lama, saya akan menjelaskan bagaimana fenomena itu, apa faktor-faktor yang melatar belakanginya, apa penyebabnya, dan bagaimana peran bahasa dalam konteks ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan fenomenanya. Kecakapan dalam berbahasa asing seringkali dijadikan tolak ukur dalam menilai kecerdasan seseorang. Tak hanya itu, kecerdasan aritmatik pun demikian. Padahal secara ilmiah, kecerdasan tidak hanya mencakup dua aspek itu saja, tetapi terdapat 7 jenis kecerdasan lainnya, seperti kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal, dan sebagainya. Bahasa asing yang terpilih untuk ditetapkan menjadi bahasa universal adalah bahasa Inggris. Memang tidak dapat dipungkiri. Kehadiran bahasa Inggris ini berkontribusi besar pada aspek-aspek kehidupan seperti pendidikan dan pekerjaan. Seperti yang kita ketahui dalam dunia pendidikan, sebagai akademisi seringkali dituntut untuk menggunakan referensi bacaan menggunakan bahasa Inggris atau dikatakan berbasis internasional. Karena memang kemajuan teknologi di sana diikuti dengan kemajuan informasi, seperti yang kita ketahui. Banyak penelitian-penelitian yang melahirkan teori-teori baru sehingga pengetahuan dari negara barat dikatakan lebih maju dan kredibel. Sedangkan pada dunia pekerjaan, adanya kualifikasi pekerjaan yang meminta untuk calon pekerja itu dapat berbahasa Inggris baik pasif maupun aktif, itu juga seakan menjadi urgensi bagi kita untuk dapat menguasai bahasa Inggris. Sebagaimana menurut perspektif sosiolinguistik, kemunculan suatu bahasa memang bukan merupakan simptom individual tetapi juga sosial. Selain itu, penggunaannya juga tidak hanya berdasarkan unsur linguistik, tapi juga non-linguistik seperti status ekonomi, taraf pendidikan, maupun situasi tertentu. Meskipun demikian, kehadiran bahasa Inggris sebagai bahasa universal tidak akan pernah menggantikan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Namun demikian pula, pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar memang tidak selalu kita temukan. Sebagaimana yang terjadi pada kehidupan sehari-hari kini, khususnya pada pemuda-pemuda di kota besar yang cenderung mencampur adukan dua bahasa sekaligus dalam berbicara. Kondisi ini berkontribusi pada fenomena variasi bahasa. Sebagaimana yang kita ketahui, banyak kosakata bahasa Inggris yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam dunia pendidikan, kata dear, noted, follow up, maupun dalam kehidupan sosial, khususnya di media sosial Twitter sebagai media sosial yang digandrungi oleh generasi milenial, kata-kata spill, dan sebagainya. Penggunaan kata itu seakan menjadi template ketika mereka mengungkapkan maksud mereka hingga kosakata bahasa Indonesianya cenderung terlupakan. Lalu, apa sih itu variasi bahasa? Memang kelompok masyarakat itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, termasuk dalam hal ini cara berkomunikasi. Sebagaimana Indonesia itu terdiri dari beragam suku, sehingga memiliki beragam bahasa daerah yang kemudian disebut sebagai bahasa ibu. Antar kelompok masyarakat memang memiliki ragam bahasa yang berbeda, hingga mengakibatkan timbul variasi bahasa. Kelompok masyarakat di sini yang dimaksudkan bukan hanya asal daerah individu tersebut, tapi juga latar belakang pekerjaan, usia, taraf pendidikan, dan status ekonomi, yang kemudian akan kita bahas bersama. Lalu, variasi bahasa itu dimaknai sebagai keanekaragaman bahasa yang penggunaannya bergantung pada bagaimana kondisi dan peran bahasa dalam suatu interaksi. Tidak hanya bahasa daerah, tapi kembali lagi penggunaan bahasa asing pun seringkali digunakan pada waktu bersamaan dengan bahasa Indonesia. Tetapi bahasa daerah biasanya terjadi pada masyarakat lokal, sedangkan bahasa asing biasanya terjadi pada kelompok akademisi, profesional, kelompok masyarakat dengan status ekonomi yang tinggi, maupun sebagai pemenuhan kebutuhan akan pengakuan secara sosial dengan mengikuti tren tertentu. Selanjutnya, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan variasi bahasa ini pada kaula muda Indonesia?
Memang tidak semua individu yang mengucapkan kosakata bahasa Inggris itu dikatakan terampil dalam bahasa tersebut, karena penggunaannya itu hanya beberapa kosakata, tidak seluruh kalimat dalam berbicara, sebagaimana yang terjadi pada pemuda-pemuda di kota besar, seperti fenomena anak Jakarta Selatan ini, yang mencampurkan dua bahasa sekaligus, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam waktu bersamaan. Menurut seorang peneliti sebelumnya, faktor-faktor yang turut memengaruhi penggunaan bahasa dapat terbagi menjadi dua faktor, yakni faktor sosial dan faktor situasional. Faktor sosial itu meliputi pekerjaan, bagaimana hal itu bisa meningkatkan prestis, mendukung individu untuk terlihat lebih profesional. Lalu usia, banyak digunakan oleh pemuda untuk mengikuti tren. Lalu taraf pendidikan, memang informasi tidak jarang berbasis internasional. Dan status ekonomi, tidak dapat dipungkiri, individu dengan status ekonomi yang tinggi itu punya pengalaman yang kaya, dengan ikut serta dalam les bahasa asing atau perjalanan wisata ke luar negeri. Sedangkan faktor situasional itu penggunaan bahasa yang menyesuaikan pada kondisi dan status lawan bicara serta konteks masalah yang akan diperbincangkan. Selanjutnya, peran bahasa. Peran bahasa itu terbagi menjadi 4, ada information talking, bagaimana bahasa itu digunakan untuk memberi penjelasan, mood talking, bagaimana untuk mengekspresikan perasaan, exploratory talking, bagaimana untuk kepentingan-kepentingan sastra, dan grooming talking, bagaimana bahasa itu digunakan untuk tujuan membangun hubungan sosial. Nah, jika bahasa Inggris bahasa Indonesia digunakan oleh akademisi maupun profesional pada situasi formal, maka peran bahasa itu cenderung untuk memberikan suatu penjelasan, yaitu information talking. Namun pada kasus ini, penggunaan bahasa tersebut dalam kaula muda itu cenderung berada pada peran bahasa sebagai grooming talking, yaitu untuk membangun hubungan sosial. Dan yang terakhir, penyebab kemunculan variasi bahasa. Munculnya variasi bahasa ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti interferensi, integrasi, campur kode, ataupun bahasa gaul. Namun, kasus ini berada pada variasi bahasa yang disebabkan oleh campur kode, yaitu bagaimana suatu interaksi terjadi dengan menggunakan dua bahasa sekaligus dalam suatu kalimat sehingga tidak memiliki tata bahasa. Nah, interferensi dengan campur kode itu seringkali disamakan, padahal itu dua hal yang berbeda. Kalau interferensi itu biasanya penyimpangan karena ada kesalahan dalam menggunakan bahasa. Sedangkan mixing kode mixing atau campur kode ini terjadi ketika individu itu dengan sengaja mencampurkan unsur bahasa dengan tujuan yang hendak dicapai. Kembali lagi sebagaimana biasanya pemuda itu untuk tujuan sosial. Memang kode mixing ini banyak ditemui oleh pemuda untuk mengikuti gaya hidup yang modern karena dapat meningkatkan rasa percaya diri. Maka selanjutnya saya akan menutup paparan saya pada kali ini untuk beberapa poin penting yang dapat dijadikan sebagai pesan moral kita bersama sebagai masyarakat Indonesia. Yang pertama, kehadiran bahasa universal memang tidak dapat disangkal kontribusi besarnya bagi kemajuan hidup, tetapi perannya tidak akan menggantikan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Walaupun memang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak selalu ditemukan seperti fenomena anak Jakarta Selatan tadi. Penggunaan bahasa itu bisa dilatar belakangi oleh sejumlah faktor, baik sosial seperti pekerjaan, usia, taraf pendidikan, dan status ekonomi. Selain itu juga faktor sosial, bagaimana bahasa itu digunakan untuk disesuaikan pada kondisi dan status lawan bicara, serta konteks masalah yang diperbincangkan. Bahasa itu cenderung menjalankan perannya untuk membangun hubungan sosial. Diketahui pula kemunculannya itu disebut sebagai campur kode atau kode mixing. Meskipun beberapa hal negatif itu terjadi seperti menunjukkan cara komunikasi yang menunjukkan kekacauan dalam berbahasa, dampak positifnya individu akan memiliki keterampilan berbahasa yang meningkat. Lalu saya juga memberikan saran bagi kedua pihak, yakni bagi peneliti dan bagi pembaca atau pendengar paparan saya kali ini, yakni bagi peneliti dapat melakukan penelitian bagaimana mengulas contoh kosakata apa saja sih dalam bahasa Inggris yang banyak ditemukan pada kaula muda Indonesia dengan mengambil sampel dari daerah tertentu, beserta jelaskan bagaimana penggunaan kosakata tersebut dalam bahasa Indonesianya. Sedangkan bagi pembaca atau pendengar, kita semua bisa menggunakan bahasa asing pada tempatnya, secukupnya, sewajarnya, sehingga kosakata dalam bahasa Indonesia tidak terlupakan. Selain itu juga keterampilan berbahasa dapat ditingkatkan dengan melakukan kegiatan literasi untuk menambah pengetahuan akan kosakata dalam bahasa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.